Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, mahasiswa S1 Akuntansi angkatan 2018. Di sini saya sedang mengikuti lomba accounting video kontes yang diadakan oleh Himajoyo dengan tema investasi di pasar modal syariah. Untuk lebih jelasnya, simak video ini ya. Zaman sekarang, metode keuangan syariah sudah terdengar familiar di tengah masyarakat, berawal dari hadirnya bank-bank berkonsep syariah hingga produk keuangan syariah seperti tabungan syariah dan saham syariah. Pesatnya metode syariah ini bermula dari anggapan ada riba dalam bunga tabungan yang diperoleh dari pihak bank, apalagi saham. Banyak sekali orang yang beranggapan bahwa bermain saham atau investasi saham itu sama saja seperti berjudi. Padahal di pasar modal ada juga produk saham yang disebut saham-saham syariah. Anda tidak perlu khawatir lagi untuk investasi. Anda kini bisa memilih saham-saham syariah karena saham-saham syariah di Indonesia sudah memiliki fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional, yakni fatwa nomor 80/DSN MUI-3/2011 yang mengatur tentang perdagangan saham syariah, di mana mekanisme perdagangan saham syariah di Bursa Efek Indonesia menggunakan akad bai musawamah atau jual beli dengan lelang berkelanjutan. Kenapa sih harus investasi saham? Banyak orang beranggapan bahwa saham merupakan investasi yang lebih cocok untuk orang yang berkantong dalam atau orang-orang yang mempunyai banyak uang. Tapi itu dulu, kini semua orang bisa investasi saham dengan modal yang sangat terjangkau. Bahkan investasi tak lagi sulit. Investasi saham bisa dilakukan secara online, apalagi sekarang ini merupakan masa pandemi yang semua serba online. Dan pilihannya juga beragam. Salah satunya investasi di saham-saham syariah. Investasi itu penting. Dengan investasi, Anda bisa mewujudkan tujuan keuangan di masa depan seperti membeli rumah, dana pernikahan, dana pendidikan, dana haji atau umroh, hingga dana pensiun. Investasi saham merupakan investasi yang bisa dibilang cocok untuk dipilih untuk mewujudkan tujuan keuangan jangka panjang Anda. Lalu, modal investasi saham itu kini semakin murah. Bahkan, bisa dengan uang sebesar 100.000 saja, Anda sudah bisa berinvestasi saham. Daripada menabung, lebih baik nabung saham saja agar uang Anda tidak tergerus oleh inflasi. Tentunya Anda juga harus paham dong ilmu dasar investasi dan produk investasi yang Anda pilih. Biar berkah dan halal, tentunya Anda bisa memilih investasi di saham-saham syariah. Jabarkan, biar Anda semakin paham, simak ulasan lengkap tentang saham-saham syariah ini. Untuk pengertian saham syariah, dilansir dari Bursa Efek Indonesia, pengertian saham syariah adalah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Definisi saham dalam konteks saham syariah merujuk kepada definisi saham pada umumnya yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan OJK atau otoritas jasa keuangan lainnya. Ada dua jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia. Yang pertama yaitu saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Yang kedua yaitu saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan
publik syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 17/POJK.04/2015. Bagi pemula, pahami bahwa investasi saham itu bukan judi ya. Jadi jangan ada anggapan yang mengatakan bahwa bermain saham itu atau investasi saham sebagai tindakan judi. Tentu itu tidak tepat ya. Ingat, judi itu adalah tindakan ilegal, sedangkan membeli dan menjual saham itu merupakan tindakan yang sah dan itu diakui. Bahkan otoritas jasa keuangan pun sudah memastikan tidak ada unsur perjudian dalam bermain saham. Yang ada hanyalah tindakan jual beli seperti yang ada di pasar. Namun, jika di pasar yang diperjualbelikan adalah barang kebutuhan pokok, di pasar saham yang diperjualbelikan itu merupakan kepemilikan saham perusahaan-perusahaan tertentu. Menyoal tentang saham syariah, bagi para muslim, saham syariah ini sesuai dan mampu mengakomodasi keinginan untuk memiliki saham yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianutnya. Biar Anda semakin paham, yuk kenali perbedaan saham syariah dan perbedaan saham non-syariah atau saham konvensional. Perbedaan saham syariah dan saham non-syariah yang pertama yaitu emiten saham syariah tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Untuk pilihan saham-saham konvensional, Anda dapat membeli emiten apapun yang menarik perhatian Anda dan tentu saja yang berprospek bagus. Saham-saham konvensional itu merupakan saham-saham konvensional itu perusahaan dan bisnisnya bebas bergerak di bidang apa saja. Sedangkan untuk saham-saham syariah, perusahaannya dan bisnis yang dijalankan itu tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi pahami betul bahwa tidak semua saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dapat dikategorikan sebagai saham syariah. Sebuah saham dikategorikan sebagai saham syariah apabila saham tersebut sudah memenuhi kriteria atau melalui proses screening, yaitu atau proses penyaringan. Adapun saham syariah terbagi menjadi dua kategori, yaitu saham yang berbasis syariah dan saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Saham yang berbasis syariah adalah saham di mana perusahaan yang mengelola sudah menyatakan diri sebagai perusahaan syariah sejak awal perusahaan itu berdiri dan melakukan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta memiliki dewan pengawas syariah. Lalu, saham yang sesuai prinsip syariah itu adalah saham dari suatu perusahaan yang perusahaan tersebut itu tidak tercatat sebagai perusahaan syariah, tetapi saham yang dimilikinya memenuhi kriteria untuk menjadi saham syariah sesuai dengan peraturan OJK. Nah, untuk tipe saham yang seperti ini jenisnya harus melalui proses screening terlebih dahulu. Anda tidak perlu khawatir jika dinyatakan lolos, maka saham emiten tersebut akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Selain itu, soal keuangan pada saham-saham syariah, pendapatan yang berbasis bunga suatu perusahaan atau emiten syariah harus lebih kecil dan mengharuskan perusahaan memiliki utang berbasis bunga lebih kecil daripada asetnya. Sedangkan perusahaan saham-saham konvensional bebas dan tidak ada aturan seperti saham syariah. Yang kedua yaitu sistem bagi hasil, sama seperti bank-bank syariah yang tidak menerapkan unsur riba di saham syariah
pun Anda tidak akan mendapatkan keuntungan berupa bunga atau riba. Sistem yang berlaku di saham syariah adalah bagi hasil. Dalam sistem ini, pemegang saham tidak hanya memiliki kemungkinan untuk mendapatkan sebagian untung dari perusahaan, tetapi juga mempunyai resiko yang sama besar jika perusahaan ataupun perseroan mengalami kerugian. Sebagai contoh, semisal Anda menanamkan sejumlah dana untuk saham syariah di perusahaan X, anggap di perusahaan makanan kaleng. Saat perusahaan tersebut mendapat keuntungan dalam jumlah tertentu, Anda pun juga akan mendapat imbasnya. Anda akan memperoleh dividen dari keuntungan tersebut. Begitupun sebaliknya, jika perusahaan itu merugi, Anda pun akan ikut menanggung kerugian tersebut. Yang ketiga yaitu musyawarah untung dan rugi. Dalam saham syariah, masalah bagi hasil untung dan resiko rugi ini sudah mesti disepakati ketika Anda hendak mendaftarkan saham. Calon pemegang saham dan perusahaan harus bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa paksaan. Inilah yang kemudian disebut dengan iktikad saham. Dengan adanya iktikad saham, pemegang saham bisa terlepas dari yang namanya gohar atau informasi yang menyesatkan maupun masyir atau resiko yang berlebihan. Ketika bersepakat, perusahaan ataupun perseroan memiliki ketentuan untuk memaparkan dengan sejelas-jelasnya informasi apa saja mengenai perusahaannya. Seluk-beluk perusahaan harus diketahui calon pemegang saham agar tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari. Tentu saja penjelasan tersebut diberitahukan kepada calon pemegang oleh perusahaan sekuritas yang menjual saham tersebut. Calon pemegang saham juga berhak mempertanyakan segala hal yang dianggap perlu untuk dipertanyakan dan ingin diketahui dari emiten yang ia inginkan. Dengan demikian, informasi yang menyesatkan dapat dihindari. Saham syariah juga membuat pemegang saham menyadari ada tanggung jawab dan resiko yang ditanggungnya. Misal saja bahwa pemegang saham mesti ikut menanggung kerugian yang didapat dari emitennya. Dengan kesadaran tersebut, diharapkan Anda tidak menjadi serakah untuk mengejar keuntungan yang maksimal, melainkan memainkan saham secara bijak. Selanjutnya yaitu cara investasi saham syariah. Tidak ada yang sulit ketika Anda ingin mencoba berinvestasi di jenis saham syariah. Cara berinvestasinya mudah dipahami dan mudah untuk dilakukan. Bahkan, kini Anda bisa investasi dengan cara mendaftar online. Jadi, Anda cukup cek online di website perusahaan sekuritas atau platform investasi resmi yang menjual saham. Bagi pemula, sebelum berinvestasi saham, Anda harus memahami cara beli saham di Bursa Efek Indonesia. Anda wajib membuat rekening efek atau saham dulu sebelum mulai investasi saham. Membuat rekening saham ini bisa dilakukan secara online juga. Perlu Anda ketahui bahwa membuka rekening saham itu bukan dilakukan di Bursa Efek Indonesia, tapi di perusahaan sekuritas, dan Anda bisa memilih sendiri perusahaan sekuritasnya. Lalu nanti Anda dapat memilih saham berjenis syariah
yang diminati. Namun, tentu membeli saham tidaklah sama dan tidaklah semudah dengan membeli kue di toko. Ada beberapa hal yang mesti Anda perhatikan sebelum akhirnya dapat memiliki saham syariah yang diidamkan. Berikut beberapa langkah yang perlu Anda pertimbangkan dan lakukan saat ingin berinvestasi saham-saham syariah. Yang pertama, kenali daftar saham-saham syariah. Khusus untuk saham syariah, Anda harus mengenali daftar perusahaan apa saja yang bisa Anda tanamkan saham di dalamnya. Untuk mengetahui hal ini, Anda dapat mengeceknya melalui daftar indeks saham syariah. Ada 3 jenis indeks saham syariah di Bursa Efek Indonesia, yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia disingkat menjadi ISSI, Jakarta Islamic Index atau disingkat JII, dan yang ketiga yaitu Jakarta Islamic Index 70 atau disingkat menjadi JII 70 Index. Di dalam saham tersebut akan ditampilkan emiten-emiten saham syariah yang bisa Anda miliki. Jangan khawatir, ada banyak pilihan saham-saham syariah sebab berdasarkan Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI saja kini ada lebih dari 400 saham syariah. Yang kedua yaitu pastikan saham bebas dari praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Setelah mengetahui daftar emiten yang bisa Anda beli untuk berinvestasi saham syariah, langkah berikutnya adalah mengecek ketepatan emiten tersebut. Pastikan lagi bahwa saham yang telah tercatat bebas dari praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut OJK, ada beberapa syarat yang membuat sebuah emiten dapat dikategorikan sebagai saham syariah. Syarat-syarat tersebut seperti yang akan saya sebutkan. Jenis usaha, produk barang atau jasa, serta akad dan pengelolaan emiten tidak boleh berseberangan dengan prinsip syariah. Emiten wajib menandatangani dan memenuhi ketentuan akad sesuai dengan prinsip syariah. Emiten wajib memiliki Syariah Compliance Officer atau SCO untuk menjelaskan prinsip syariah yang dianutnya. SCO adalah pejabat atau petugas di lembaga atau perusahaan yang telah disertifikasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai tanda bahwa ia memahami konsep syariah di pasar modal. Yang ketiga yaitu jangan asal pilih saham, cek fundamental dan lakukan analisa teknikal. Saat Anda investasi saham, tentu hindari asal pilih saham. Lakukan strategi sederhana yaitu dengan melihat fundamental saham yang Anda akan beli dan melakukan analisa teknikal. Pastikan dulu saham tersebut memiliki kinerja yang baik seperti tergolong saham dengan kapitalisasi pasar yang besar dan memiliki prospek bisnis yang cemerlang. Untuk melakukan hal ini, Anda bisa menambah pengetahuan tentang saham dengan mengikuti sekolah pasar modal gratis yang sering diadakan oleh Bursa Efek Indonesia. Jangan malas untuk menambah ilmu dengan membaca berita-berita seperti berita-berita finansial dan buku-buku investasi. Yuk mulai investasi. Bagi Anda para muslim, sekarang tidak perlu bingung lagi apakah Anda akan melanggar ketentuan agama apabila ingin bermain saham. Dengan adanya saham syariah ini, Anda bisa mencoba melakukan investasi dengan cara menanam modal Anda pada sebuah perusahaan tanpa khawatir adanya riba. Selamat berinvestasi ya.
Demikian penjelasan dari saya mengenai investasi pasar modal syariah. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.